Sobat, mari kita mulai dari pangkal masalah. Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman, ya, mantan prajurit yang kini jadi staf ahli pertahanan Presiden Prabowo, baru aja buka kartu soal kondisi para purnawirawan kita. Ternyata, di balik seragam yang sudah disimpan rapi, ada kegaduhan yang lumayan serius. Gak cuman soal persatuan, tapi juga soal politik. Lu kira purnawirawan itu satu suara? Enggak bro, ada yang resmi, ada yang liar. Organisasi resmi purnawirawan, mereka setia, loyal, dan dukung pemerintahan sah Prabowo Gibran. Tapi jangan salah, ada juga kelompok purnawirawan liar yang malah bikin gaduh, terlibat dalam manuver politik kotor yang coba-coba mengusulkan pencopotan Gibran. Nah, disinilah ironi itu bermain. Purnawirawan, orang-orang yang dulu mengikat janji setia dengan negara, kini malah terpecah karena hasrat kekuasaan yang nggak selesai-selesai. Mereka yang dulu membawa senjata untuk negara, sekarang terpecah dalam perebutan politik yang kotor dan tanpa etika. Memang, tugas sebagai prajurit selesai, tapi loyalitas ke negara seharusnya tetap nomor satu, bukan malah jadi alat kepentingan kelompok yang haus panggung. Ini yang paling bikin kepala pusing. Usulan pencopotan Gibran, yang secara konstitusional sudah sah menjabat wakil presiden selama 7 bulan, bukan sekadar masalah politik biasa. Ini ancaman nyata terhadap konstitusi dan stabilitas negara. Dudung Abdurrahman yang ngerti betul soal keamanan dan pertahanan negara ngomong blak-blakan. Siapapun yang coba menggoyang Gibran sama aja main api di atas tumpukan jerami. Ini bukan cuma soal politik, tapi soal keselamatan negara. Kalian tahu bro, kalau isu ini dipaksakan, bukan nggak mungkin ini jadi pintu masuk proxy war. Iya, proxy war, perang bayangan yang dikendalikan pihak asing yang pengen lihat Indonesia kacau balau. Di saat purnawirawan sendiri terpecah, musuh-musuh negara tinggal ngintip dan bikin onar. Bayangkan, di tengah perjuangan mempertahankan kedaulatan, ada orang dalam yang malah memperkeruh suasana. Jangan naif kawan, serangan terhadap Gibran ini bukan urusan konstitusi murni. Ini perang dingin politik yang penuh dengan tipu muslihat dan kepentingan kekuasaan sempit. Dudung dengan tegas bilang, ini upaya politik dari kelompok yang gagal dalam kontestasi. Mereka kalah, tapi nggak terima dan sekarang nyoba ngacak-ngacak panggung demokrasi dengan cara licik. Lewat usulan pencopotan Gibran. Ingat ya, ini bukan soal apa yang terbaik buat bangsa, tapi soal bagaimana mereka bisa tetap ngangkat isu agar suara mereka tetap didengar, walau dengan cara yang merusak tatanan. Agenda politik macam ini nggak lebih dari drama politik murahan yang bikin kita semua rugi. Yang menarik, purnawirawan resmi, yang biasanya dikenal dengan sikap tegas dan disiplin, justru menjadi benteng terakhir demokrasi dan pemerintahan sah. Mereka bersama Dudung berdiri tegak membela pemerintahan Prabowo Gibran. Ini bukan sekadar dukungan politik biasa, tapi pernyataan tegas bahwa mereka menolak keras politik pecah belah dan manuver yang bikin negara terancam. Loyalitas mereka bukan untuk geng-gengan atau dendam politik, tapi untuk Indonesia yang utuh dan stabil. Nah, ini yang paling lucu sekaligus tragis. Mereka yang dulu dukung anak Abah alias Anies Baswedan, yang kini kalah dalam kontestasi, mulai main serang Gibran. Kenapa? Karena mereka nggak punya panggung lagi. Mereka frustrasi, lalu pakai segala cara untuk tetap eksis. Bikin gaduh, lempar isu pencopotan, sampai mengadu domba. Tapi ya gitu deh, Dudung dengan jelas mengingatkan, kalau kamu ngotot maksa, bukan cuma demokrasi yang rusak, tapi kamu juga membuka peluang buat asing main tangan lewat proxy war. Ini sindiran tajam buat yang masih main politik sampah. Gak ada ruang buat kamu di pemerintahan sah ini. Gibran sudah 7 bulan jadi wakil presiden, sah secara konstitusional, dan didukung penuh oleh purnawirawan loyal, yang tahu betul apa artinya menjaga negara. Jadi teman-teman, perpecahan di tubuh purnawirawan ini bukan cuma soal orang-orang tua yang ribut. Ini gambaran nyata bagaimana politik bisa merusak institusi yang seharusnya jadi tulang punggung negara. Dudung Abdurrahman hadir sebagai suara logis dan berwibawa yang mengingatkan kita. Jangan sampai ambisi politik kelompok kecil mengorbankan kedaulatan dan stabilitas negara. Prabowo dan Gibran bukan cuma sekadar pejabat. Mereka adalah simbol pemerintahan sah yang harus kita dukung. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau kalian masih percaya politik itu soal perebutan kekuasaan kotor, coba pikir lagi. Indonesia butuh kedewasaan, bukan drama murahan yang cuma bikin kita semua jadi korban.
Sekarang, mari kita bedah lebih dalam. Kenapa sih serangan ke Gibran itu sebenarnya sangat berbahaya? Gak cuma buat dia pribadi, tapi buat bangsa ini secara keseluruhan. Pertama, usulan pencopotan wakil presiden yang sudah berjalan 7 bulan itu jelas-jelas melanggar konstitusi. Kita nggak main-main sama aturan dasar negara. Tapi, apa yang terjadi? Politikus dan purnawirawan tertentu malah ngebet banget pengen copot Gibran. Lucunya, alasan mereka sering muter-muter dan gak jelas, kayak drama sinetron tanpa naskah. Padahal, kalau mau jujur, ini cuma trik buat ngacaukan pemerintahan yang lagi stabil. Dengan menggoyang posisi wakil presiden, mereka berharap menciptakan ketidakpastian yang bikin semua orang panik dan pemerintah kehilangan fokus. Kamu bayangin deh, kalau negara sampai terjebak dalam pusaran politik kayak gini, ujung-ujungnya rakyat yang bakal sengsara. Ekonomi goyah, keamanan kacau, dan yang paling parah, musuh-musuh negara tinggal senyum-senyum. Mereka cuma tunggu Indonesia lemah buat masuk dan main kasar. Lanjut ke sosok yang gak bisa kita anggap remeh, Jenderal Dudung. Dia bukan cuma mantan prajurit biasa. Dia paham banget medan perang. Bukan cuma di lapangan, tapi juga di arena politik yang licik. Dudung tak ngomong keras. Kalau ada yang berani main-main sama Gibran, berarti main-main sama konstitusi dan negara. Ini kalimat yang harus diingat terus, karena menunjukkan sikap tegas para purnawirawan loyal. Dan percaya deh, sikap Dudung ini bukan cuma basa-basi politik. Dia berdiri di depan barisan purnawirawan yang sadar akan bahayanya politik pecah belah yang bisa menghancurkan tatanan bangsa. Ini jadi tamparan keras buat mereka yang selama ini suka main belakang layar, sibuk menyebar fitnah dan isu kosong buat menjatuhkan pemerintahan yang sah. Ngomong-ngomong soal Gibran, nggak bisa dipungkiri dia jadi simbol baru kekuatan politik yang bikin lawan-lawan lama sakit kepala. Anak muda, energik, punya darah politik keluarga, tapi juga punya visi buat membangun bangsa dengan cara yang lebih modern dan efektif. Makanya, gak heran kalau mereka yang udah lama berkutat di politik kotor, merasa terganggu dan mulai ngibulin publik dengan isu-isu pencopotan. Prabowo sendiri sebagai mentor politik Gibran, juga tetap jadi figur sentral yang didukung penuh oleh purnawirawan dan elemen militer yang loyal. Mereka sadar kalau pemerintahan ini stabil, rakyat aman, dan ancaman luar bisa dicegah. Jadi serangan-serangan ke Gibran sebenarnya serangan ke Prabowo juga. Dan itu berarti serangan ke stabilitas negara. Udah jelas kan, kita nggak bisa tutup mata soal proxy war yang disebut Dudung. Ini bukan cuma istilah keren buat bikin heboh. Proxy war itu perang bayangan yang dimainkan oleh kekuatan asing dengan tujuan melemahkan negara dari dalam. Mereka cari celah di konflik internal kayak sekarang, dengan memanfaatkan perpecahan purnawirawan dan politikus yang haus kuasa, mereka masuk tanpa terlihat. Bisa jadi isu pencopotan Gibran ini sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan di luar negeri. Mereka pengen Indonesia ribut, supaya ekonomi dan politik kita kacau. Ini bahaya besar yang harus disadari oleh semua rakyat. Akhir kata, kita harus jeli dan kritis. Jangan gampang terhasut sama isu-isu yang sengaja disebar buat memecah belah kita. Dudung dan para purnawirawan loyal sudah memberi peringatan keras. Mereka bukan cuma ngomong buat gaya-gayaan, tapi memang berdiri di garis depan buat menjaga negara. Kalau kamu masih percaya politik itu cuma soal rebutan kursi dan saling menjatuhkan, coba deh lihat kenyataan yang ada. Indonesia butuh pemimpin yang kuat, stabil, dan punya integritas. Bukan pemimpin yang jadi korban drama murahan dan fitnah. Bro, kita harus paham dulu kenapa perpecahan di tubuh purnawirawan ini jadi sorotan utama. Jangan mikirnya cuma masalah personal atau selisih paham biasa. Ini soal kesetiaan yang diuji antara cinta pada negara atau godaan politik kotor. Yang paling ironis, kelompok resmi purnawirawan justru tegas dukung Prabowo Gibran. Tapi ada juga yang malah asik main politik kepentingan, cari-cari celah buat jagain kantong sendiri. Mereka ini bikin gaduh di media dengan dalih pembelaan demokrasi, padahal ujung-ujungnya cuma cari panggung buat manuver. Kalau mau jujur, purnawirawan yang loyal itu nggak mau negara terjebak dalam konflik yang nggak produktif. Mereka ngerti siapa yang benar-benar cinta Indonesia dan siapa yang cuma kepingin ngamanin jatah kekuasaan. Jadi jangan heran kalau suara-suara resmi dari purnawirawan malah nyinyirin mereka yang malah bikin gaduh dan fitnah. Ini bukan soal perbedaan politik biasa, ini soal integritas menjaga negara.
Gibran ini bukan cuma anak presiden yang dipanggil-panggil buat pelengkap jabatan. Dia jadi simbol generasi baru politik yang nggak mau main kotor, yang bawa udara segar dan energi baru. Makanya lawan-lawannya nggak mau tinggal diam. Mereka mulai main kotor dengan kampanye hitam, fitnah, dan bahkan usulan pencopotan yang ngawur banget. Padahal kalau itu terjadi, siapa yang rugi? Rakyat. Bukan Gibran doang, ini jelas modus operandi lama. Bikin gaduh supaya rakyat bingung dan pemerintah kehilangan kredibilitas. Tapi rakyat cerdas sekarang udah nggak gampang dibohongin, bro. Kalau ada satu nama yang bikin lawan-lawan Gibran menciut, itu adalah Jenderal Dudung. Dia ngomong lugas dan tanpa basa-basi soal bahaya politik pecah belah. Dudung nggak cuma bicara soal ketentuan hukum dan konstitusi, tapi juga soal rasa cinta tanah air. Dia bilang jelas, Gibran bukan barang rebutan, dan pencopotan dia berarti menghancurkan tatanan demokrasi yang sudah susah payah dibangun. Ini bukan cuma omongan kosong. Dia berdiri bersama barisan purnawirawan yang sadar betul stabilitas negara lebih penting daripada ambisi sesaat. Mereka bukan cuma ingin lihat pemerintahan ini berhasil, tapi juga mencegah perang proksi yang bisa menghancurkan bangsa dari dalam. Sekarang, coba lihat dengan jernih siapa yang diuntungkan kalau pemerintahan ini tergoyang. Sudah pasti bukan rakyat kecil, bukan juga purnawirawan yang setia, tapi segelintir elit yang haus kuasa. Mereka yang suka bikin onar di belakang layar itu cuma mainkan politik pecah belah buat mempertahankan posisi dan bisnis mereka. Mereka nggak peduli negara hancur asal ambisinya tercapai. Sementara Gibran dan Prabowo berjuang membangun, mereka malah sibuk cari-cari cara buat ngejatuhin. Sederhana aja, bro. Politik yang sehat itu harusnya membangun, bukan merusak. Tapi kita lihat sekarang ada upaya sistematis buat meruntuhkan apa yang sudah dibangun dengan susah payah. Serangan ke Gibran itu bukan cuma soal individu, tapi usaha menggoyang pemerintahan sah demi kepentingan tertentu. Kalau kita nggak peka dan nggak kritis, kita bakal jadi korban politik murahan yang cuma bikin kacau. Nah, yang bikin miris itu, serangan terhadap Gibran ini dikemas seolah-olah berdasarkan alasan konstitusional. Padahal, kalau diteliti dalam-dalam itu cuma kamuflase murahan buat menjatuhkan lawan politik. Ini modus lama yang kadang lu nggak sadar, tapi kalau dikupas satu-satu tinggal ketahuan. Kepentingan siapa yang diuntungkan? Coba pikir, siapa yang takut sama Gibran? Dia bukan cuma anak presiden, tapi juga sosok yang punya rekam jejak bersih, energi muda, dan punya visi yang jelas buat kemajuan daerah dan nasional. Jadi, apa iya ada alasan konstitusional yang sah buat copot dia? Atau cuma alasan politik yang dipoles biar kelihatan legit? Dudung Abdurrahman gak mau tinggal diam lihat negara diseret ke jurang konflik berkepanjangan. Dia berdiri tegak sebagai simbol purnawirawan yang setia menjaga konstitusi dan stabilitas nasional. Kalau ada yang coba main-main dengan usulan pencopotan Gibran, dia bakal jadi benteng pertahanan terakhir yang ngomong keras, "Stop! Jangan rusak demokrasi kita." Ini bukan cuma soal dukungan politik, tapi soal harga diri bangsa. TNI dan purnawirawan yang loyal nggak bakal rela lihat negara ini diacak-acak oleh kepentingan sesaat dan kelompok yang haus kuasa. Lawan politik memang nggak mau kalah. Tapi apa daya, Gibran dan Prabowo berdiri dengan posisi kuat, bukan cuma karena nama besar, tapi karena kerja nyata yang terbukti.